Salam damai sejahtera, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025. Sejenak kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kami senantiasa diberikan ruang dan waktu untuk menikmati kasih setia Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Dan kami pun bersyukur kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan menuntun langkah kami setia berjalan pada kebenaran. Mohon Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dengan benar dan berkuasalah di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman saja, tapi kami sungguh-sungguh menghidupinya dalam kehidupan ini. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 26 sampai ayat 31. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi kurban untuk menghapuskan dosa itu. Sebaliknya, yang ada ialah penantian akan penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat yang akan menghanguskan para pembangkang. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Bayangkan betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas orang yang menginjak-injak anak Allah dan menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan menghina roh anugerah. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, "Pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan." Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Amin. Tema renungan kita ialah jangan sampai durhaka, atau dalam bahasa Toraja dikatakan daksiamo ammi unea. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, salah satu kisah sedih yang mungkin pernah kita dengar adalah mengenai orang-orang Kristen yang pernah begitu baik, setia, dan bersemangat, tetapi kemudian menjadi murtad. Entah karena sebab apa. Yang pasti, kemurtadan memang bisa terjadi. Saudara-saudara, penulis surat Ibrani sangat prihatin dengan terjadinya kemurtadan, terutama karena pengaruh ajaran yang berpengaruh di kalangan orang Kristen asal Yahudi. Mereka terpengaruh oleh ajaran yang menekankan keharusan mengikuti tradisi umat Israel, terutama sunat. Hal itu juga menjadi masalah bagi mereka yang bukan orang Yahudi, sebab mereka pun diharuskan mengikuti tradisi Yahudi. Oleh penulis surat Ibrani, orang-orang Kristen yang menganut paham demikian disebut sebagai orang yang sengaja berbuat dosa setelah mengenal kebenaran. Dan bagi mereka itu tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Mereka disebut orang durhaka yang akan dihanguskan oleh api penghakiman. Jika penulis surat Ibrani menyebut kengerian yang akan dialami oleh orang durhaka, orang yang menginjak-injak anak Allah, menghina roh kasih karunia, itu bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk menggambarkan Allah sebagai pendendam. Semua itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa kasih Allah yang kekal dan secara sempurna dinyatakan di dalam dan melalui Yesus Kristus, tidak meniadakan penghakiman. Inilah ketegasannya, bahwa sesudah Kristus,
Tak ada lagi korban lain untuk menghapus dosa. Sesudah Kristus, yang masih akan terjadi adalah penghakiman. Kristus adalah perjanjian terakhir. Oleh karena itu, setiap orang harus mengambil keputusan, menerima atau percaya dan hidup, atau menolak dan binasa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kamu telah menerima Kristus, berarti kamu telah mengenal kebenaran di dalam Dia. Sangat menyedihkan jika ada yang mengaku percaya, tetapi kembali berkanjang dalam dosa. Terjatuh karena kelemahan sebagai manusia berdosa mungkin saja terjadi, tetapi terus berbuat dosa dalam kesengajaan adalah kedurhakaan. Berkanjang di dalam dosa mungkin bisa berlangsung lama, dan itu pertanda bahwa Allah berpanjang sabar, tetapi di hari penghakiman, semua itu pasti berakhir dalam kengerian. Saudara-saudara, jangan sampai terjadi. Karena itu, teruslah memohon Roh Kudus menuntun kita, supaya kita jangan sampai durhaka. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami, jangan sampai durhaka. Kiranya kami yang telah menerima Kristus, yang telah mengenal kebenaran di dalam Kristus, kami sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, tidak berkanjang di dalam dosa. Ya Roh Kudus, teguhkan iman kami untuk sungguh-sungguh menjadikan firman-Mu sebagai suluh bagi langkah kami. Diberkatilah kami semua dalam perjalanan hidup ini dengan segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kami mengerjakan semuanya dengan takut akan Tuhan, dan sungguh-sungguh kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Topang dan lindungi anak-anak kami, orang tua kami yang sudah lanjut usia, agar senantiasa hidup berbahagia di dalam Tuhan. Yang sakit, pulihkanlah keadaan mereka. Yang berduka, hiburkanlah ya Tuhan. Bahkan dalam berbagai persoalan hidup, Engkau Tuhan akan memulihkan keadaan setiap anak-anak Tuhan yang berulang tahun menikmati kasih setia Tuhan dalam berbagai hal, termasuk dalam pekerjaan ataupun juga keberhasilan-keberhasilan yang boleh diraih. Kiranya semuanya pun boleh dihayati hanya oleh kemurahan Tuhan, dan juga akan senantiasa bersyukur dalam segala hal. Ya Tuhan, berkati dan lindungilah segenap sahabat renungan harian di mana saja berada, dalam berbagai rencana-rencana, kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kiranya semuanya dilakukan dalam kebenaran. Dan kami yakin apapun perjalanan hidup yang dijalani di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan, semua akan dapat ditanggung bersama dengan Kristus. Diberkatilah gereja-Mu dalam kehadirannya di tengah-tengah dunia ini, sungguh-sungguh hidup sebagai saksi Tuhan dan juga memuliakan Tuhan dalam segala situasi atau keadaan hidup. Bagi bangsa kami, bagi kota di mana kami berada, bahkan bagi dunia ini, kami mohon kuasa-Mu dinyatakan, kehendak-Mu dilakukan, dan Engkau Tuhan dimuliakan di sepanjang kehidupan bersama. Ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat bersukacita di dalam Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati.